Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar ilmu shorof. Shorof adalah perubahan bentuk kata disesuaikan dengan kebutuhan pembicara maupun penulis ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang disebut shorof. Jadi satu kata itu bisa berubah bentuk menjadi banyak bentuk yang masih ada hubungannya. Contoh simpelnya adalah kataba ya. Kataba yaktubu itu kata kerja, artinya menulis. Nah, kalau katibun itu artinya penulis. Maktubun itu yang ditulis. Kemudian maktabun artinya tempat menulis. Semua perubahan kata itu berasal dari satu kata yang sama, dari 3 huruf yang sama, yaitu kaf, ta, dan ba atau kataba. Nah, hal yang seperti ini bukan hanya di satu kata kerja, tapi di banyak sekali kata kerja. Jadi dari setiap kata kerja kita bisa merubahnya menjadi bentuk-bentuk lain yang kita butuhkan. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah bagian pertama dari kitab Amsilah Tasrifiyah. Nah, ini di sini ya. Ini kitab Amsilah Tasrifiyah ini buku mungkin yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk belajar shorof. Di hampir semua pesantren diajarkan pakai kitab ini. Nah, di bagian pertama ini kita akan belajar fiil sulasi mujarrad. Fiil sulasi mujarrad. Nah, fiil sulasi mujarrad itu yang dimaksud dengan fiil sulasi mujarrad adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf murni. Ya, jadi dia murni berisi 3 huruf. Karena itu disebut sulasi. Sulasi artinya 3. Terdiri dari 3 huruf. Fiil sulasi mujarrad. Kata kerja murni yang terdiri dari 3 huruf. Nah, ini ada 6 bentuk ya. Yang pertama kita akan lihat. Dan dalam shorof ada yang disebut dengan wazan. Wazan itu adalah bentuk atau pola ya. Polanya seperti apa, dan biasanya pola ini atau wazan ini menggunakan kata fa'ala. Jadi fa'ala ini nanti berubah bentuk menjadi banyak ya, berbagai macam wazan, dan itu adalah patokan. Maka di setiap baris pertama itu semuanya adalah fa'ala. Walaupun nanti berubah-ubah harokatnya. Nah, mari kita baca bersama yang pertama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini ada banyak perubahan ya. Berasal dari satu kata, berasal dari satu bentuk berubah menjadi banyak bentuk. Nah, yang pertama ini di paling pojok ini namanya fi'il madhi atau kata kerja masa lampau. Kalau yaf'ulu ini fi'il mudhari', kata kerja masa sekarang, masa depan. Yang ketiga ini fa'alan, ini adalah masdar. Masdar. Masdar itu bisa diartikan kata bendanya, misalkan memukul ya. Masdarnya berarti pukulan. Nah, pukulan itu ya, itu kan seperti kata bendanya ya. Itu disebut dalam bahasa Arab masdar. Atau kalau dalam istilah kamus ya, di dalam kamus masdar itu artinya sumber. Jadi bentuk aslinya yaitu ya. Ada di tengah-tengah ini, dia namanya masdar. Kemudian ada masdar mimi. Masdar mimi dia fungsinya sama kayak masdar, tetapi ada mim di depannya. Jadi kalau saya katakan tadi ya, misalkan memukul tadi ya, dorobaya tribu dorban. Dorban itu adalah pukulan.
matroban itu pukulan juga. Bedanya apa? Secara penggunaan nggak jauh beda, cuma biasanya yang lebih banyak dipakai adalah yang masdar biasa, yang nggak ada mimnya. Tetapi dalam pola-pola ini, para ulama shorof menyempurnakan ya, semuanya dikasih ada masdar miminya. Walaupun ini secara praktek kadang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kita merujuk ke sistem ini, sistem perubahan bentuk kata ini, dia memang ada ya. Tapi kadang jarang digunakan. Nah, kemudian bentuk yang ke 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah namanya ismul fa'il. Ismul fa'il. Ismul fa'il artinya pelaku. Nah, jadi kalau kata bayak tubuh, kitabatan wa maktaban fahuwa katibun. Pelaku dari kerjaan menulis itu namanya penulis ya. Itu disebutnya katibun. Ya, polanya dari sini, fa'ilun ya, dimasukin ke situ polanya jadi katibun. Jadi ini adalah pola ya. Bisa kita aplikasikan di berbagai fi'il. Jadi yang fa ini jadi huruf pertama, ainnya jadi huruf kedua, lamnya jadi huruf ketiga. Maka kalau kita masukkan ke sini ya, misalkan kata kataba, maka jadinya kataba yaktubu, kitabatan wa maktaban fahuwa katibun. Nah, ada perbedaan di masdar ya. Jadi masdar ini memang kadang berbeda dari satu fiil dengan fiil yang lain, tergantung kata-kata yang banyak beredar. Nah, kalau kata bayak tubuh saya bilang katban menggunakan pola ini, maka itu nggak pas karena nggak digunakan dalam percakapan dan dalam tulisan. Tetapi tulisan ya, masdarnya kata bayak tubuh itu dalam bahasa Arab adalah kitabatun. Kenapa nggak sesuai dengan pola? Ya, itulah yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa pola ini dibuat berdasarkan bahasa yang beredar. Dan terkadang bahasa yang beredar itu tidak sesuai dengan pola. Jadi kita ngikutin yang mana? Kita ngikutin bahasa yang beredar. Jadi kalau ada pertentangan ya antara sistem bahasa shorof ini dengan bahasa yang beredar ya, baik di tulisan maupun lisan, itu kita lebih baik merujuk kepada bahasa yang digunakan. Kenapa? Karena sistem ini dibuat setelah bahasa itu. Maka artinya bahasa itu adalah rujukan utamanya. Oke, gimana Bu Ella sejauh ini bisa dipahami ya? Iya bisa, tapi ini kalau ngelihat ke bawahnya itu kan atasnya fa'ala. Ya. Tapi ke bawahnya ada madda gitu, beda gitu, enggak 3 huruf. Apa 3 huruf juga itu da-nya 2 gitu atau gimana? Ya, oke. Nah, ini pertama kita yang sahih dulu ya. Sahih itu adalah huruf yang sempurna, tidak ada huruf yang sakit. Huruf yang sakit apa aja? Huruf yang sakit itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan mudhoaf. Mudhoaf ini yang hurufnya ada yang double. Kayak madda, kemudian sokba, kemudian apa lagi? Oh ya, itu beda ke bawahnya, timbangannya beda ya? Polanya bisa ngikutin, tapi ada beberapa perubahan, walaupun masih mirip-mirip. Kemudian ada yang disebut ajwaf, ada yang disebut nakis. Ajwaf itu yang huruf tengahnya itu huruf ilah. Di tengah-tengahnya nih, kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, tengah-tengahnya dia ada alifnya, berarti dia disebut ajwaf wawi. Dia di sini alif, tapi kalau dia berubah jadi fi'il mudhari kelihatan bahwa itu bukan alif tetapi waw. Ya, jadi memang kalau huruf ilah ini dia berubah-ubah ya. Kalau di fi'il madhi dia jadi alif, di fi'il mudhari dia bisa jadi waw, bisa jadi ya. Nah, yang seperti ini disebut namanya ajwaf. Ajwaf itu yang di tengahnya huruf ilah. Jadi nanti ada 3 ya. Ada 3 macam fi'il yang ada huruf ilahnya. Pertama misal. Misal ini yang huruf pertamanya itu ada yang huruf ilah atau huruf alif waw atau ya. Yang kedua ajwaf. Ajwaf yang kayak gini. Huruf tengahnya huruf ilah.
kemudian ada nanti nakis. Nakis itu yang kayak bawahnya ini. Huruf ketiganya huruf ilah. Nah, jadi kalau ada huruf ilah, kita ngikutin pola yang di sini, yang huruf ilah. Yang ada huruf ilahnya. Tapi kalau dia hurufnya sempurna, sehat semua, kayak kataba ya, itu kita ngikutin pola yang di atas ini. Oke, saya lanjutkan dulu yang atas pembahasan tadi. Ini tadi kan kita sudah sampai sini ya. Fa'il itu artinya pelaku. Nah, selanjutnya maf'ul itu artinya objek. Maf'ul. Nah, kalau dalam pola kataba tadi berarti maktub ya. Kita masukkan ke pola ini jadinya maktub. Maktub adalah yang ditulis atau objeknya. Kemudian uf'ul, ini adalah kata perintah. Kata kerja perintah atau fi'alul amr. Lakukanlah. Ya, kalau fa'alefulu lakukanlah. Tapi kalau kata bayak tubuh, uktub. Artinya tulislah. Kemudian la taktub, jangan kamu tulis. Maktabun, maktabun, miktabun. Nah, maktabun ini ismu al-makan, ya, nama tempat dan juga nama alat. Ya, bisa ini nama tempat sama nama waktu, ismul makan sama ismul zaman. Jadi maktabun itu nama tempat, bisa juga disebut waktunya, waktu menulisnya disebut maktabun bisa juga. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah ismul alah, nama alat. Nah, kalau di kataba berarti ya miktabun ya, miktabun, tapi nggak ada digunakan dalam sehari-hari miktabun. Yang biasa digunakan adalah kalau miknasatun ya, karena sayak nusu artinya menyapu. Nah, itu ada ismul alahnya namanya miknasatun. Karena sayak nusu kansan wa maknasan fahuwa kanisun wa zaka maknusun uknus lataknus maknasun maknasun miknasun. Nah, miknasun ini adalah alat untuk menyapu namanya sapu. Ya, dalam bahasa Arab adalah miknasatun. Jadi itulah dia polanya. Ada sekian banyak perubahan ya. Ada sekian banyak perubahan yang masing-masing ini memiliki makna sendiri-sendiri. Jadi ketika dia berubah bentuknya, berubah juga maknanya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Ya, jadi ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini masdar mimi. Ini ismul fa'il, ini maf'ul ya, pelaku, ini objek. Uf'ul ini kata perintah, la taf'ul ini kata larangan, ya. Kata larangan, dia harokatnya terakhir juga sukun ya, sama kayak fi'il amr. Maf'alun ini ada dua, ini adalah ismul makan dan ismul zaman. Kemudian mif'alun ini ism alah, nama alat. Oke, ini penting sekali ya di bagian atas ini karena nanti akan kita gunakan sampai pola-pola yang terakhir, yang ke-6. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Bu Ella? Ustaz, maaf, saya terlalu cepat, jadi kurang bisa menangkap. Yang dari maf'ulun itu bisa diulangi lagi ke sana. Maf'alun ini ya? Okay. Dari maf'ulun. Maf'alan ini? Yang wazalika maf'ulun. Oh, itu tadi zaka. apa ya? Wazaka maf'ulun ini? Ya. Artinya kalau yang maf'ulun ini adalah objek. Objek. Ya. Yang terkena kerjaan. Misalkan maktubun. Maktubun artinya yang ditulis. Kemudian mansurun. Mansurun yang ditolong. Oh iya. Mamdudun yang dibentangkan. Ya. Oke. Yang ini udah paham kan? Tadi ya. Kalau la taf'al itu larangan. Iya. Terus kalau maklun tadi itu kayak ada ismun makan, ismun zaman itu. Iya. Ismul makan sama ismul zaman itu maksudnya nama tempat sama nama waktu. Jadi ketika saya katakan mansorun kan bawahnya deh ya. Mansorun berarti itu adalah tempat ditolongnya. Atau bisa juga ya memiliki makna lain, waktu ditolongnya. Nah, jadi punya dua makna.
Makanya ditulis dua, karena itu dua ya. Mansorun, mansorun. Ya, bentuknya sama, tetapi maknanya ada dua. Oh, bisa tempat, bisa waktu gitu. Ya, betul. Bisa tempat, bisa waktu. Oke. Yang terakhir udah ini Bu, udah Yang paham? itu alat ya? Iya, betul, alat. Ya, ya, udah. Oke, alhamdulillah. Berarti itu dia bentuknya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perubahan. Dan nanti kita aplikasikan. Nah, di yang baris kedua ini adalah fi'il sohe. Atau kata kerja yang hurufnya semuanya sehat. Nggak ada huruf yang sakit. Huruf yang sakit disebut huruf ilah. Alif, waw, dan ya. Nah, kalau ini sahih. Sahih artinya sehat. Nun, sod, dan ro. Tidak ada yang sakit. Maka dia bentuknya akan mirip sekali dengan pola di atasnya. Nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nasoro artinya menolong. Nasron pertolongan, mansoron pertolongan juga, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan kamu tolong, mansorun mansorun ini nama tempat, nama waktunya, minsorun alat untuk menolongnya. Oke. Oke Bu ya, bisa dipahami ya di situ ya. Iya. Oke. Yang tadi yang sama yang surun sama nasron itu tadi apa bedanya? Mansurun. Ya, yang kedua sama ketiga. Yang Oh, ini Nasron ya? Oh ya. Nasron yang sama Mansoron. yang surun sama nasron. Oh ya. Tadi artinya kan sama. Iya, kalau Nasron sama Mansoron itu artinya memang sama. Nggak ada bedanya artinya. Cuma yang kedua pakai mim. Maka disebut masdar mimi. Tetapi secara praktek, ini masdar mimi ini jarang digunakan. Hanya beberapa fiil saja yang masdar miminya digunakan. Sedangkan kebanyakan yang banyak digunakan adalah masdar biasa yang ini. Yang Nasron ini. Artinya sama dua-duanya. Kalau nasron itu kan tadi nasron itu tadi pukulan, berarti ini pertolongan. Iya. Pertolongan. Kalau yang suruh yang kedua. Ini yang suruh. Yang suruh ini fi'il mudhari ya. Kata kerja masa sekarang, masa depan. Yang menolong berarti. Iya, menolong. Iya, iya. Iya, dia beda bentuk nih. Kalau yang ini isim, kalau ini fi'il. Kalau isim harokatnya berubah-berubah ya. Kalau ini berubah kalau dia berganti domir aja. Iya. Oke ya, sampai sini udah Bu ya. Yang baris ini udah ya. Oke, ini kata selanjutnya adalah madda. Madda yamuddu. Madda yamuddu artinya membentangkan. Nah, ini disebut mudhoaf. Mudhoaf artinya double. Jadi ada dua huruf ya, yang sama, yang double, itu ada di huruf kedua dan ketiga. Maka ada tasydidnya. Jadinya madda yamuddu. Maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Ya, bentuknya berubah sedikit ya. Di sini berubah ya, di sini berubah. Failnya dia jadi pakai alif. Kemudian mamdud ya berubah juga jadi mamdud. Mudda. Nah, di sini karena dia mudhoaf jadi nggak pakai alif, dia langsung mudda. La tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Oke, ini waktunya habis 40 menit. Saya ulang lagi Bu ya. Iya, iya. Karena masih banyak penjelasannya. Saya tutup dulu.
Oh iya, maaf, maaf. Iya, udah kelihatan ya? Belum, masih masih. Ah ya, ya udah. Oh iya. Oh ya, mohon maaf Pak ya, Bapak Ibu ya, tadi saya lupa nampilin. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Tadi kita sudah bahas sampai madda. Nah, madda ini namanya mudhoaf, yaitu ada huruf yang double pakai tasdid. Nah, yang tadi saya jelaskan itu yang fi'il ghairu sahih, fi'il yang ada huruf ilahnya itu dibagi 3. Misal ajwaf nakis. Kalau yang misal itu huruf ilahnya di huruf pertama, ajwaf di tengah, nakis huruf ilahnya di belakang. Nah, yang dibahas tadi barusan saya baca adalah ajwaf, huruf ilahnya di tengah ya. Kemudian nakis huruf ilahnya di belakang, di yang ketiga. Misal ajwaf nakis ya. Nah, saya baca ya. Ghaza yakzu ghazan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuwun. Ugzu la takzu maghzan maghzan migzan. Kalau tadi yang sona, yang huruf ilahnya di tengah, sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun. Nah, sekarang ada yang namanya mahmus. Mahmus ini adalah fiil yang salah satu hurufnya adalah hamzah. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kalau yang di huruf hamzahnya di depan namanya mahmuzul fa. Kalau hamzahnya di tengah namanya mahmuz ain. Kalau hamzahnya di belakang namanya mahmuz lam. Ya lihatnya dari mana? Lihatnya dari fa'ala ini. Ya, kalau dia di awal berarti mahmuz fa. Kalau di tengah mahmuz ain. Kalau terakhir di lam mahmuz lam. Nah, ini amala ini dia disebut mahmuz fa. Karena hamzahnya di depan. Jadinya amala ya'mulu, amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya? Ini kalau yang contoh yang huruf sakitnya di depan tadi tuh yang mana sih? Kok saya belum nggak nemuin? Iya, itu belum dibahas. Itu belum ada di situ. Nanti ada di bawahnya nih yang Oh belum. belum. Nah, ini Iya, misal iya, nih. iya, iya. Nah, oke, ini misal ada misal wawi nih wa ada. Nah, ini huruf ilahnya di depan. Nah, kalau tadi kan bab Mana misal? yang ini nih, misal di misal wawi. Kelihatan ya kursor saya? Oh iya, iya, iya. Ya, Ya. misal Tapi wawi. wa-nya itu hidup. Tapi wa ini kadang Wa, muncul, kadang hilang. ada wa-nya. Ya, kadang dia hilang. Wa ada Oh, ya'idu. oh. Ya. Oh iya, iya, iya. Ya, kadang muncul, kadang hilang kalau huruf ilah. Kadang berubah jadi alif, kadang berubah Oh jadi iya, iya, iya. ya gitu. Pokoknya kalau ada alif, waw sama ya, itu udah pasti huruf ilah. Ya walaupun Nah, awalnya hidup gitu ya. iya betul. Oke. Iya. Tadi kita bahas bab 1 ya, yang fa'ala yaf'ulu. Nah, ini kita masuk ke bab 2. Ya, kita lihat bab asani, ini bagian kedua. Bedanya apa? Bedanya kalau tadi fa'ala yaf'ulu ya, dari fathah jadi ke dhamma, sekarang jadi fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, dari fathah ke kasrah. Fa'ala yaf'ilu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'il. La taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Ya, bedanya kelihatannya di sini bedanya ya. If'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Daraba yadribu darban wa matroban fahuwa daribun wa dzaka matrubun. Idrib la tadrib matribun matribun midrobun. Farro yafiru, ini mudha'af sama kayak madda tadi. Cuma kalau tadi madda ya muddu, ini farro yafiru, ya dari fathah ke kasrah. Ini polanya begini ya, ke bawahnya nanti ngikutin. Ya. Farro yafiru farron wa mafarun fahuwa farun wa zaka mafrurun. Firro la tafirro mafirun mafirun mifarrun. Wa ada yang itu aidatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa zaka mau'udun. Aid la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun.
Ya ini wawunya hilang di sini. Yasaro yaisiru yusron wa maisarun fa huwa yasirun wa zaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Saro yasiru sayron dan seterusnya ya. Oke. Nah, nanti ada huruf yang ya. Kalau kapan kita menggunakan timbangan yang pertama dengan yang kedua itu ngegunainnya kapan gitu? Apakah udah ditentuin kalau zahaba itu makanya yang pertama apa yang kedua gitu? Itu gimana? Oke, ini sebenarnya pembagiannya bentuknya ini sudah dari kebiasaan orang Arab. Jadi kita nggak bisa misalkan doroba kita pakaikan doroba yadrubu. Nggak bisa. Itu emang sudah bentuknya dari awal. Jadi ketika kita baca suatu fiil, kita buka kamus dulu. Ya idealnya gitu. Kita buka kamus dulu. Ini dia bentuknya fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu atau fa'ila yaf'alu begitu. Ya, begitu itu ya. Di kamus itu ada apa? Ya, ada biasanya ada fi'il madi dan mudhari'nya biasanya. Nah, kalau sudah ketahuan itu kita bisa gunakan. Iya. Ya, itu dalam bahasa formal ya, dalam bahasa formal. Tapi kalau kita dalam bahasa percakapan, ini harokat ini nggak dipakai. Ya, dalam bahasa percakapan kita boleh aja doroba yadrobu boleh. Doroba yadrubu boleh. Karena dalam bahasa percakapan itu orang Arab nggak menggunakan sorof, mereka hanya fokus kepada makhraj. Jadi kalau makhraj kita jelas, doroba yadrobu, itu mereka paham. Artinya memukul mereka paham. Dan mereka tidak mempermasalahkan kenapa harus harokatnya fathah, tidak mereka permasalahkan karena memang nanti banyak cabang ya. Ternyata setelah saya belajar lagi, ini ternyata satu versi, ada banyak versi. Ya, ini kita cuma bahas yang satu versi. Dan ini yang umum digunakan. Jadi begitu untuk kita bagaimana tahunya gimana kapan pakai fa'ila, kapan fa'ila yaf'alu, kapan fa'ala yaf'ulu. Kita lihat lagi fiilnya, kita kembalikan ke penggunaan orang Arab ya di kamus. Ya, begitu. Nah, tadi bentuk kedua ya, fa'ila yaf'ala yaf'ilu. Dan kemudian nanti ada yang satu fiil itu huruf ilahnya 2. Ini namanya lafif. Lafif ini ada yang lafif namanya mafruk, ada yang makrun. Kalau lafif mafruk itu yang huruf ilahnya terpisah. Wako, yaki, waw dan ya dipisahkan dengan kof. Kalau lafif makrun itu huruf ilahnya 2 dan dia tersambung. Ini waw sama ya tersambung. Tidak terpisah. Nah, ini bacanya bacanya kurang lebih nggak jauh beda ya. Waqo yaki wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun ki lataqi mauqan miqon. Syawa yashwi syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun ishwi latashwi mashwan mishwan. Harus dihafalin ya Ustadz itu. Iya, kita di pondok disuruh ngafalin. Semuanya kita disuruh ngafalin. Iya, supaya kita paham kapan berubahnya seperti ini ya. Kalau polanya begini seperti apa. Karena biasanya kalau kita sudah paham satu bentuk, misalkan wako. Nah, kita bisa gunakan tuh kayak yang lain. Wako misalkan kita gunakan buat hawa ya. Hawa yahwi. Kemudian wako. Ya, itu jadi ya. Gimana? Yang Ustadz tadi sebutin itu teh contoh gitu. Jadi nanti kalau ada kata yang lain kita tinggal ngikutin itu maksudnya ke mana gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau udah ada kata-kata kan kita udah hafal nih contoh-contoh yang ada di sini. Nah, ntar kalau ada contoh yang lain yang dia bentuknya sama, kita udah bisa tahu oh ini ismul fa'ilnya ini, ismul maf'ulnya ini, ismul wazannya ini apa sama masdarnya ini gitu dan seterusnya. Jadi memang bagusnya dihafal nih. Iya. Jadi kalau kita ujian ya, kalau di pondok kita ujian, ini namanya tasrif istilahi. Nah, Ibu bisa lihat ini ya, tasrif istilahi.
perubahan bentuk kata. Ya. Nah, nanti guru kita nanti ngasih satu kata, misalkan ya coba Bu Ella misalkan kata fataha. Nah, sorif tasrifan istilahian, rubah menjadi bentuk-bentuk istilah, bentuk-bentuk istilahi. Nah, itu kita nanti harus udah nyambung tuh dengan pembekalan hafalan kita kan. Fataha yaftahu fatan wa maftan fa wa fatihun wa zakka maftun iftala tafta maftan maftan miftahun. Nah, jadi untuk lebih mantapnya seperti itu, Bu. Bagusnya dihafal nih nanti nih. Iya. Iya. Jadi Ibu baca. Iya, Insya Allah. Iya, kalau Ibu ada waktu, Ibu. Ya ini. Iya. Kalau Ibu ada waktu, Ibu baca berkali-kali begitu. Tapi kalau memang mungkin tidak ada waktu, tidak sempat, ya tidak apa-apa. Yang penting Ibu sudah punya gambaran umum. Nanti kalau Ibu bingung bisa buka bukunya lagi gitu. Nah, selanjutnya ini fataha yaftahu. Bentuknya wazannya fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zakka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini fataha yaftahu fatan wa maftahan fa huwa fatihun wa zakka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Nah, ini dia belakangnya panjang, ismul Allahnya ada alifnya di tengah. Kemudian fa'ila yaf'alu alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zakka maf'ulun. Uf'ul la if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Nah, ini enggak ada ismul Allahnya. Enggak ada ismul Allahnya. Kenapa? Karena ini adalah fi'il yang tidak ada alatnya gitu ya. Emang tidak ada ismul Allahnya. Mengetahui, ya kan? Enggak ada alat untuk mengetahui ya. Kemudian addo itu menutup mata. Ya. Tidak ada ismul Allahnya. Selanjutnya Nah, selanjutnya nih fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau ini adalah ism fi'il yang dia sifat ya. Iya, dia sifat. Hasuna yahsunu. Nah, jadi nggak ada objeknya karena dia sifat. Kan nggak ada yang dibaikkan gitu kan. Jadi hasuna yahsunu husnan wa mahsanan bahwa yang ini yang bawah nih, yang fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ya, kalau kita lihat yang sini nggak ada ismul maf'ulnya. Oke. Ya, bisa dipahami Bu ya? Yang belum ini barusan ada tamu, jadi saya kurang begitu menangkap. Tolong diulangi lagi dari yang babul khomis. Iya. Oke. Iya, ini babul khomis. Nah, babul khomis ini dia bentuknya agak beda. Fa'ula yaf'ulu, fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Ya, jadi ismul fa'ilnya fa'alun. Hasuna yasunu husnan wa masalan fahuwa hasanun. Nah, dia enggak ada ismul maf'ulnya karena dia adalah sifat. Misalkan sifatnya besar. Dia besar. Nah, kan nggak ada yang dibuat besar, itu nggak ada. Itu adalah kata-kata sifat. Pokoknya ini semua kata-kata sifat yang nggak perlu ismul maf'ul. Iya. Ya, ini polanya di sini ada. Ya. Kemudian semua yang terakhir. Kata sifat berarti. Iya, kata sifat. Jadi tidak memiliki objek. Nah, ini yang terakhir dari sulasi mujarrad. Fa'ila yaf'ilu. Fu'alanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zakka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun. Nah, ini yang terakhir ya. Hasiba yasibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun. Jadi ada 6 bentuk. Pertama fa'ala yaf'ulu. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Pokoknya atas bawah gitu ya. Dan untuk lebih menguasainya, mau nggak mau nanti kita
hafalkan. Ini enggak terlalu banyak, paling cuma 2-3 halaman ya. Kalau kita hafal ini, insya Allah sangat membantu dalam kemampuan kita mengubah bentuk kata ya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, Bu Ella, mungkin saya cukupkan dulu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini sih nggak ada pertanyaan. Belum. Apa ya, ke bawahnya itu udah tamat semuanya. Yang sampai ke berapa? Ke-6 atau 5? Ke-6. Ke-6. Jenis ya, ke-6. Ini cuma buat yang tiga huruf ya, fi'il mujarrad, sulasi mujarrad ya. Ada yang 4 huruf. Iya, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Nanti di pertemuan selanjutnya kita tambahkan sedikit-sedikit. Oh, iya. Mungkin Ustadz bisa minta nanti soft filenya biar bisa di print out gitu. Ya, oke. Insya Allah saya kirim ke grup. Iya, Ustadz. Iya, oke Bu ya. Saya cukupkan Bu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.